Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kedua. Saya sendiri dengan Anida Belayan Saniar Fitri, NIM G2010. Lalu ada Alfa Ikram Ramadika dengan NIM G2017. Lalu ada Jonathan Amos dengan NIM G2029. Lalu ada Kurotola Yonina dengan NIM G2093. Dan ada Astrid Louis dengan NIM G2112. Kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Lalu yang pertama adalah kita menginstal package remote. Package remote ini berfungsi untuk mengambil data atau mengunduh data dari luar. Nah, yang ingin kita unduh adalah package climate. Kita akan mengunduhnya dari situs GitHub. Setelah package climate sudah terunduh, kita akan memanggil data dari stasiun NOAA. Caranya adalah dengan mengetikkan nama stasiunnya, lalu kan Meteo underscore NOAA underscore Hawley. Lalu kita akan memilih stasiun dengan nomor 96751 dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu setelah itu kita akan memanggil package climate. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat stasiun ID, lalu ada tanggal, ada suhu rata-rata, lalu ada suhu titik embun, lalu ada humidity, lalu ada suhu maksimum, suhu minimum, dan lain-lain. Setelah itu kita akan mengakses 100 stasiun yang dekat dengan Indonesia berdasarkan stasiun Ogimet. Dengan cara kita akan mengetikkan nd underscore st, lalu mengetikkan nearest underscore stasiun underscore Ogimet, karena sumbernya dari Ogimet. Lalu kita akan mengetikkan country adalah Indonesia, lalu date-nya mengikuti sistem tanggal yang ada di webnya, lalu kita menambahkan add map-nya true. Lalu setelah itu poinnya adalah titik dari negara itu sendiri, yaitu 133 longitude dan 7 latitude. Lalu stasiun yang akan kita pilih adalah sebesar 100 stasiun. Dan dalam proses mendownloadnya. Setelah terdownload, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan membuka data stasiun yang ada di Indonesia. Di sini terdapat MOID, lalu ada nama stasiunnya, lalu ada longitude-nya, lalu ada altitude, dan jarak. Nah, itu akan tampil peta seperti ini. Di sini terdapat 100 titik sesuai dengan perintah kita di sintaksnya dengan nama stasiun yang berbeda-beda. Lalu kita akan mengakses data secara lebih khusus. Kita namai datanya itu dengan O, lalu sama dengan Meteo dari Ogimet, datanya kita akses dari Ogimet dengan rentang tanggal dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2022 dengan intervalnya per 3 jam. Lalu course-nya adalah false dengan presipitasi split-nya kita mengambil dari per 3 jam.
Lalu untuk stasiunnya adalah kita memilih stasiun Sumbawa, NTB, dengan WMUID-nya adalah 97260. Sekarang, ini kita sedang mengunduh datanya. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Di sini terdapat tanggal, suhu rata-rata, suhu titik embun, humidity relativity, sama ada suhu maksimum, suhu minimum, dan lain-lain. Lalu kita akan melihat head dari O, atau struktur data yang paling atas dari O. Ini terdapat kepala atau struktur data atas dari data O. Lalu kita akan melihat struktur dari data O itu sendiri. Di sini terlihat bahwa struktur datanya itu masih ada yang number, karakter, terutama bagian-bagian yang memang seharusnya itu karakter. Memang seharusnya itu number gitu. Jadi setelah itu kita akan oh iya, di sini di hasil run tadi bagian tanggal itu masih berupa POSIX, formatnya masih seperti ini. Jadi kita akan merapihkan format tanggalnya dengan cara uh, date, lalu menambahkan S POSIX city, lalu data O dari punya kita dari data O kita sendiri, terus kemudian kita akan memanggil date, lalu kita akan merubah formatnya itu menjadi year, month, date, hour, menit, dan second. Kemudian kita akan memanggil datanya. Di sini sudah terlihat kalau format datanya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada year, month, date, hour, minute, second, dan format format tanggalnya itu masih format waktunya itu masih berbentuk UTC. Karena format waktunya masih berbentuk UTC, kita akan mengubahnya menjadi WIB dengan cara kita menggunakan package LibreDate. Lalu kita panggil dengan fungsi library LibreDate. Kemudian kita akan mengubah waktunya, mengubah tanggal dan waktunya dengan function with tz. Lalu kita akan memasukkan date dan daerahnya adalah kita pilih Asia atau Jakarta. Lalu untuk melihat bahwa waktunya sudah sesuai atau belum ke WIB, kita akan memanggil dengan date time 1 sampai 3. Di sini sudah terlihat bahwa tanggalnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah berubah menjadi WIB untuk waktunya. Untuk tanggalnya kita akan mengubahnya dengan format. Lalu, lalu untuk tanggal dari date time-nya kita akan mengubah dengan format year, month, dan date. Itu sudah sesuai. Lalu kita akan akan memisahkan antara tanggal dan hour.
Di sini untuk hour sendiri formatnya adalah daytime, formatnya adalah hour dan minute. Tidak ada second. Setelah di run, kita akan melihat bahwa hournya sudah sesuai dengan format di sini. Itu ada hour dan month saja, tidak ada second. Selanjutnya kita akan membuat data frame baru yang terdiri dari variabel-variabel yang ada di data O. Kita akan mengambil variabel TC, suhu rata-rata, suhu titik embun, humidity relativity, dan suhu maksimum, suhu minimum, dan presipitasi saja. Terus untuk itu kita membuat data frame dengan nama DF yang isinya adalah tanggal, hour, dan C1 yang ini. Di sini C1 sudah menampilkan uh, variabel yang kita inginkan. Ada TC, suhu rata-rata, suhu titik embun, humidity relativity, suhu maksimum, suhu minimum, dan presipitasi. Lalu setelah itu kita akan membuat data frame DF yang berisi tanggal, hour, dan uh, C1 tadi. Ini adalah tampilan datanya. Setelah itu kita akan melihat struktur data dari DF itu sendiri. Dan ini sudah di-run. Struktur data dari DF itu sendiri untuk tanggal masih berbentuk karakter, hour juga masih karakter, humidity masih karakter, suhu maksimum juga masih karakter, suhu minimum juga masih karakter, dan presipitasi juga masih karakter. Lalu karena tadi masih karakter, kita akan mengubahnya menjadi numerik dengan cara memilih dengan cara memilih kolom tanggal dari DF itu sendiri, kemudian merubah format tanggal itu menjadi tanggal. Lalu kita akan mengubah kolom-kolom itu menjadi numerik dengan cara menggunakan lapply. Kita akan memilih DF, lalu kita akan set 3 sampai 7 kolom. Lalu kita akan mengubahnya menjadi numerik, S numerik. Setelah mengubah tipe data, kita run. Hasilnya akan setelah mengetahui tipe data dari data frame yang tadi, kan banyak yang data kita akan mengubah tipe data itu. Untuk yang pertama itu adalah tanggal. Tanggal akan kita rubah formatnya menjadi year, month, and day. Kemudian setelah itu kita akan mengubah kolom 3 sampai 7 menjadi nomor.
lihat karakter yang terlihat di data dari kolom 3 sampai 7 sudah berubah menjadi 6, menjadi numerik. Kemudian kita akan menambahkan kolom baru ke data frame yang telah kita buat, yaitu kolom Julian Day dan kolom Julian Day, year, dan month. Dengan formatnya masing-masing adalah untuk Julian Day Julian, kemudian untuk yang year itu ya, kemudian yang lalu di sini sudah terlihat dapat Julian Day, year, dan month. Kemudian setelah itu kita akan di jumlah data dari hasil pengamatan berdasarkan year dan Julian Day. Di sini kita menggunakan package DPLDF, yaitu package untuk pemutaran. Kita akan mengambil atau kita akan membuat, yaitu kita akan menginspeksi semua data berdasarkan year dan menggunakan package DPLDF atau package untuk membuat data. Di sini kita membuat data yang baru, yaitu raw, yang diambil dari data frame yang sudah dibuat. Kemudian dikelompokkan menjadi year, Julian Day, dan jumlah, yaitu dan kemudian hasilnya bisa dilihat di sini. Di tahun 2015 di hari yang pertama, 1 Januari itu terdapat 6 data. Selanjutnya kita akan memfilter data di mana N minimal 4 berdasarkan tahun. Di sini itu pada 2023 ada 1 kali N di mana data tersebut tidak melakukan 4 kali pengamatan. Selanjutnya yaitu kami filter data frame DF di mana tahun yang diambil yaitu lebih dari 2020 karena kami mengambil periode pengamatan dimulai dari tahun 2020. Selanjutnya yaitu kami cek summary tiap variabel. Yang dicek berupa suhu rata-rata, suhu maksimum rata-rata, suhu minimum rata-rata, suhu titik embun rata-rata, dan humidity. Untuk melihat konsistensi data, di mana humidity kurang dari 40 akan diganti dengan Na dan suhu minimum rata-rata kurang dari 15 akan diganti Na. Hal ini dilakukan karena humidity kurang dari 40 serta suhu minimum rata-rata kurang dari 15 itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Kemungkinan besar disebabkan oleh error dari alatnya, maka dihapuskan saja. Selanjutnya fungsi group by untuk melihat jumlah data pengamatan berdasarkan waktu pengamatan. Pada data di atas terdapat 11 waktu pengamatan yang tercatat, padahal kami hanya mengambil 8 pengamatan yang sebenarnya terjadwal, yaitu pada pukul 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan 22. Untuk itu, kami ingin memampatkan lagi, yaitu mengambil 8 pengamatan yang memang sudah terjadwal, yaitu pukul 1, pukul 4, pukul 7, pukul 10, pukul 13, pukul 16, 19, dan pukul 22, dengan jumlah pengamatannya sebagai berikut. Kami mengecek konsistensi data suhu, yaitu dengan memfilter di mana suhu rata-rata yang lebih dari 30 akan terlihat. Pada pukul 4 terdapat 1 pengamatan di mana suhu lebih dari 30. Pada pukul 7 terdapat 23, 10 terdapat 1870, pada pukul 1 terdapat 919, pada pukul 4 terdapat 556, dan pada pukul 7 terdapat 7 pengamatan yang memang terlihat suhu rata-ratanya lebih dari 30. Hal tersebut dilakukan karena memang suhu lebih dari 30 itu sebuah ketidakmungkinan.
Selanjutnya yaitu mengatur konsistensi data TC atau suhu rata-rata. Di mana pada pukul 1, 4, dan 7 kita mengatur suhu rata-rata lebih dari 23 itu diganti dengan NA, dan pada pukul 10, 19, dan 22 dengan suhu rata-rata lebih dari 25 itu diganti dengan SA. Hal tersebut karena sebuah ketidakmungkinan. Selanjutnya yaitu kami mengfilter data dengan TC yang lebih dari 30. Karena untuk suhu tropis dengan TC lebih dari 30 itu ke sebuah tidak benar. Di sini kami mendapatkan pada pukul 1 terdapat 915 pengamatan, di mana pada pengamatan tersebut TC lebih dari 30, dan pada pukul 4 terdapat 556 pengamatan, di mana TC lebih dari 30. Apa-apa. Saya izin memperkenalkan diri, nama aku Alfred kita dengan IP 217. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke pembuatan grafik. Seperti yang bisa dilihat sekarang, ini ada library ggplot2 untuk mengambil package ggplot2 untuk memastikan bahwa package tersebut sudah aktif dan bisa digunakan untuk membuat grafik. Di sini kita namakan saja grafiknya biar gampang. Di sini ada format ggplot data df. Kita mengambil data dari df, dan ini ada statiknya x-nya itu tanggal, dan y-nya itu tc. Tc itu suara rata-rata. Nah, ini ada plus geom point. Geom point berarti ini bentuk grafiknya itu dalam bentuk titik-titik dan paseiran. Jadi paseiran ini gunanya adalah untuk membagi grafik tersebut ke berbagai bagian, berbagai segmen. Di sini kita membagi berdasarkan segmen jam. Jadi jika kita Oke, jadi tadi udah kita run, jadi harusnya P-nya ini udah ada. Bisa lihat ini ada P juga di sini, P. Nah, sekarang kita mengatur batas y aksis. Jadi cara mengatur batasnya itu cuma tinggal P, itu adalah P plus Y5. Jadi maksud Y plus ini adalah kita menambah garis Y5, Y5 itu di 18,1 dan 35. Nah, ini kita run juga aja. Lalu di sini kita modifikasi tema dan elemen desain. Jadi dengan pakai ggplot2 ini menyediakan berbagai jenis tema dan juga elemen-elemen desain. Di sini tinggal taruh saja P plus di minimal, jadi temanya minimal. Lalu legend position 0. Kalau misalkan kita lihat grafik-grafik tadi biasanya, itu biasanya ada legendanya. Tapi di sini kita tidak ingin menunjukkan legendanya, jadi kita tulis saja 0. Jadi legenda tidak akan terlihat. Lalu di sini tambahkan juga title-nya apa, nama grafiknya itu apa, yaitu grafik TC. Dengan X-nya kita ubah namanya menjadi tanggal, dan Y-nya kita ubah menjadi TC. Oke, kita akan juga. Oke. Dan di sini berikutnya adalah kita menambahkan garis horizontal pada di 18 dan 35. Karena tadi kan sudah kita mengatur batas y aksis, jadi ini kita tambahkan untuk lebih menunjukkan batas tersebut. Oke, kita akan juga. Oke, jadi di sini kita bisa pencet tanggal tempat, yaitu tinggal tulis P aja. Tulis P dan tinggal ditunggu sebentar. Dan grafik di sini udah muncul. Jadi kalau misalkan bisa dilihat kayak di sini, ini dibagi berdasarkan waktu, jam, dari jam 1, jam 4, jam 7, 10, 13, 16, 19, dan 22. Dan maksudnya pasere itu lebih kelihatan lagi di bawah, di mana ini ada tanggal, tetapi sini semuanya menumpuk. Kenapa? Karena masing-masing dari jam ini itu konsis data dari 2015 ke 2021. Jadi di sini ada banyak sekali data yang dibagi berdasarkan jam. Berikutnya kita akan cek korelasi antar unsur. Jadi cara kita cek korelasi antar unsur itu dengan komen correlation, kita mewakili kata-kata correlation. Jadi di sini correlation dari TC kita manggil unsur, manggil kolom TC dari DF dengan kolom TDC dari DF. TDC itu adalah sebuah titik anggota. Di sini use pairwise to complete obvious. Oke, ini tinggal di-run aja, dan nanti akan muncul seperti yang tadi. Nah, maksudnya korelasi itu gimana sih? Maksudnya korelasi adalah untuk menentukan hubungan dari data satu dengan data yang lain. Seperti kita ketahui, korelasi itu bisa antara minus 1 sampai 1, dan semakin mendekati angka 1, baik itu minus 1 ataupun plus 1, maka korelasinya sangat dekat atau lebih besar. Nah, kalau misalkan korelasi terletak pada positif dengan positif, itu artinya bahwa jika A naik, atau misalnya kasus ini jika TC naik, maka TDC juga naik, seperti itu. Atau bisa dari sini, jika TC naik, maka TMIC juga naik. Kenapa? Gara-gara korelasi mereka itu
adalah plus 0,7 dan 0,7 artinya lebih kuat ya korelasi. Jadi dan ini bisa dibuktikan juga dengan TC. Dengan TC korelasinya 1. Kenapa ya? Karena datanya sama. Jadi sudah pasti korelasinya tinggi. Oke, berikutnya kita mengubah data dari per jam ke per hari. Yaitu di sini tinggal menggunakan komen DF daily, DF untuk by hour dikalikan jam. Lalu di sini ada komen TAVG, MEM, DFDC, NA.RM. Jadi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengisi data-data NA yang ada di DF dengan menggunakan MEM atau rata-rata dari data yang ada, dari data yang available. Ini kita run saja. Dan ini DF daily panggil column hour. Jadi sebelumnya tidak ada column hour, tapi sekarang kita punya column hour itu untuk menambahkan column baru. Jadi di sini sequence 1,22 by 3. Jadi dari 1 sampai 22, tapi dilengkap 3. Jadi 1, 4, 7 seperti jam pada biasanya. Berikutnya kita akan menggunakan kita akan membuat line plot. Gimana caranya? Caranya sama kayak ggplot yang tadi, kayak di atas. Bedanya kita ggplot df daily, static x-nya hour, y-nya average dengan geom line. Karena kan tadi itu kita pakai geom point ya. Jadi dalam bentuk titik, tapi kali ini kita membuat dalam bentuk garis. Tidak lupa juga di sini x-nya kita ubah namanya dengan hour of the day, y-nya menjadi average temperature. Lalu G title-nya adalah daily average temperature by hour. Jadi di sini kita run aja. Jadi udah sesuai dengan title-nya itu daily average temperature by hour. Lalu X-nya adalah hour of the day dan Y-nya adalah average temperature. Jadi mengapa garisnya ini lurus semua? Padahal harusnya berdasarkan logika. Ini tidak lurus tapi ada naik turunnya. Ada naik turunnya mengapa? Menurut deduksi kami atau analisis kami, ini karena data yang kita ambil dari stasiun Sumbawa itu banyak sekali yang error, banyak sekali yang kosong, mungkin karena tidak ada pemanggilan data atau mungkin ada malfungsi alat. Jadi hampir semua datanya terisi oleh rata-rata dari data yang available tersebut. Oke, lanjut kita ada daily to monthly. Jadi kalau misalnya dilihat ini juga, ini ada error warning pulse. Warning pulse ini ditambahkan karena kalau misalkan ini di run tanpa warning pulse, bakal ada warning yang muncul yang sebenarnya tidak terlalu penting. Okay. Ada DF monthly, group by tanggal. Jadi beda tadi kan group by hour, tapi sekarang kita mau group by tanggal. Lalu ini sama kayak tadi juga, diisi dengan mean-nya. Lalu kita bikin portnya itu Y-nya adalah DF monthly. Jadi dari data frame yang namanya DF underscore monthly, kita panggil kolom D average, dan X-nya adalah dari data frame DF underscore monthly, kita panggil kolom tanggal. Type 1 ini adalah type apa ya? Type lainnya atau type ggplotnya seperti itu. Dan Y5 sama juga batasnya itu 18 dan 35. Dengan Y-lab-nya kita namakan temperatur, X-lab-nya kita namakan tanggal, dan main-nya atau bisa dibilang title-nya juga itu kita namakan temperature Sumbawa 2020. Dan di sini kita juga membuat lines-nya itu ingin berwarna biru. Untuk lines yang T-average T-max kita warnakan merah, dan yang T-average kita warnakan hijau. Oke, jika dirang bisa dilihat di sini sudah ada berbagai garis dengan berbagai warna, dan biru ini seperti yang sudah dikatakan tadi mewakili T-min, temperature paling minimum di per tahunnya per bulan. Dan yang hijau itu mewakili temperature average, dan yang merah mewakili temperature maximum. Berikutnya kita lanjut ke satu lagi, ggplot DF monthly sama tanggal dan average juga, namun bedanya di sini kita selain ada pakai geometri itu juga pakai geom semua, dan temanya itu black and white di BW black and white. Dalam maps-nya itu title temperature average, subtitle-nya Sumbawa 2020 dengan caption-nya ada data source argument WMO 97016 dengan X-nya tanggal dan Y-nya temperature. Jika kita run, maka bisa dilihat tidak akan grafik di bawah seperti ini. Jadi yang naik turun ini itu adalah geom line, dan yang melaju di tengah seperti ini itu adalah geom smooth. Jadi di sini kita mengkombinasikan dua jenis grafik di satu gambar yang sama. Jadi penerapannya lebih ke arah situ. Baik, sekarang kita masuk ke dalam filter aja. Di sini ada Epson.
ini sebagai data frame yang dimaksud dari data Monty, dan komen ini merupakan operator juga yang untuk yang menghubungkan ke package DPRR. Nah, dari situ nanti kita sambung ke datanya yang sudah kita filter, itu data dari format, tanggal, dan bulan. Nah, bulan yang dimaksud adalah itu yang lebih khususnya pada bulan 1 atau Januari. Terus kita menggunakan komen mutate itu sebagai komen yang untuk menggunakan menghitung hari dari tanggal 1 sampai 35. 35. Dari tanggal 1 sampai 365 ataupun 366. Ada format tanggal, yaitu Januari. Jadi kita masuk ke komen selanjutnya. Ini untuk memfilter bulan data untuk memilih format yang diinginkan. Nah, yang kita inginkan itu ada 4, yaitu tanggal, suhu rata-rata, suhu minimum, serta suhu max. Yaitu kita menggunakan komen yang pada awalnya sama seperti yang tadi, yaitu df underscore zone dan df monthly, menggunakan komen yang sama, filter yang sama, cuma ditambahkan di select. Kita menggunakan komen select untuk menentukan apa yang kita inginkan. Kalau mana saja yang ingin kita ambil, yaitu tanggal, suhu rata-rata, suhu minimum, dan suhu max. Dan kita masuk ke dalam section selanjutnya, yaitu menggunakan komen library limit, yaitu memanggil package limit yang berhubungan dengan data iklim dari eksternal. Nah, di sini kita juga harus menentukan data tanggal awal dan akhirnya. Kita menggunakan pada data frame tanggal underscore awal itu menggunakan dari tanggal 2021 bulan 1 dan tanggal 1, dan pada tanggal akhir itu 2021 bulan 12 di 20 Desember dan tanggal 31. Dan kita menggunakan data stasiun dari WMO underscore stasiun, yaitu dengan data kode datanya 97260. Kita membuat data frame itu, kita kasih nama saja raw data. Kita menggunakan package meteogimet. Meteo underscore ogimet itu untuk memanggil data-data iklim dari ogimet. Kita menggunakan Howley itu untuk memakai data yang per jam. Kita menggunakan data date sama dengan tanggal awal sampai tanggal akhir, itu untuk mengurutnya dari tanggal awal sampai akhir. Dan ini menggunakan stasiun yang kita tadi ada di sini, yaitu dengan kode 97260. Dan kita buat ada baris baru, yaitu head. Kita menggunakan fungsi head itu untuk memunculkan data bagian atas pada raw data yang telah dibuat. Kita tinggal run saja dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita dapat menentukan dari waktunya. Waktu yang kita pilih, kita menggunakan data frame waktu dengan sequence. Fungsi sequence sendiri itu untuk mengurutkan, dan as positive extended itu untuk mengubah jam. Kita menggunakan pada tanggal awal yang di atas, kita sesuaikan pada tahun 2021 bulan Januari tanggal 3. Itu lebih tepatnya pada jam 7 malam sampai menggunakan lagi aspos si external itu pada tanggal 31 Desember 2021. Dan kita di sini kasih batasan waktunya, dan yang kita mau itu dengan rentang waktu 3 jam per data yang kita ambil, yang kita dapatkan. Dan di sini ada komen TZ sama dengan UTC. Nah, ini untuk mengubah dari jam yang awalnya untuk mengubah jam yang awalnya berbeda ke zona UTC. Dan di sini kita menggunakan head seperti yang di awal itu untuk menunjukkan pada bagian atas satu data frame, dan like itu untuk mengetahui berapa banyak urutannya, kayak dari berapa banyak. Nah, ini dari head ketika di running, ini semua di running, maka ada menimbulkan contoh waktunya seperti ini, dan banyaknya adalah
length dari output dari length waktu itu adalah 2909. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita pertamanya adalah memanggil package libdate dengan menggunakan command library libdate. Nah, package library ini untuk memanipulasi suatu. Jadi kita di sini juga membuat data frame yaitu waktu dengan menggunakan fungsi itu with underscore tz itu menggunakan untuk mengubah satu waktu dalam kurung waktu data frame itu sendiri koma dari yang kita inginkan waktunya zona waktu yaitu Asia Jakarta. Dan kita buat data frame baru yang ini yaitu untuk lebih mudahnya lagi itu untuk kita menggunakan command C atau sebagai karakter dan di dalamnya lagi ada command segment seperti yang disebutkan sebelumnya itu digunakan untuk mengurutkan waktu. Di sini juga ada as post extender itu seperti di awal itu membuat manipulasi ataupun kita menambah jam. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu kita memanggil package library yaitu fungsi untuk memanipulasi data dengan command library dalam library. Nah di sini kita juga buat data yaitu dengan with tz underscore tz dan dalam kurung waktu koma Asia underscore Jakarta. Nah fungsi with underscore tz ini untuk mengubah waktu itu ke zona yang kita inginkan. Nah di sini kan kita menggunakan data frame waktu. Dan di sini kita bisa dari ke zona Asia ke Jakarta. Nah selanjutnya kita udah menggunakan komen saya sama sequence lagi untuk mengurut. Dan di sini kita membuat data frame baru dengan judul biar mudahnya waktu kita. Secara keseluruhan ini fungsi ini untuk mengelompokkan dari 24 jam per hari itu berdasarkan ada jam 00 atau jam 12 malam, ada jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12 selama 24 jam dengan zona waktu yang TZ itu sama dengan zona waktu sama dengan UTC, zona waktu UTC. Nah di sini kita juga gunakan komen sort dalam kurun waktu kita itu untuk mengurutkan juga. Dan di sini kita menggunakan komen head waktu kita itu untuk menunjukkan bagian hasilnya. Nah ini hasilnya ketika di run juga ini. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya, kita masih menggunakan package yang sama yaitu libdate. Kita masih menggunakan data frame yang sama dengan WTZ waktu kita data frame dari waktu kita itu kita ubah ke UTC ke zona waktu UTC. Nah ada waktu kita menggunakan komen waktu kita tambah 3600 kali 7. Nah, ini sebagai karena pada dasarnya perbedaan zona waktu kita adalah 7 jam. Jakarta ke zona waktu Jakarta ke UTC itu berbeda dengan 7 jam. Sehingga kita kali tambah dengan 3600 dikalikan 7. 7 itu berdasarkan jam, 7 jam, sedangkan 3600 ini adalah detik. Jadi ini merupakan hasil dari 7 jam. Nah, dan kita untuk melihatnya itu kita juga masih menggunakan data comment head raw data dollar date itu untuk menunjukkan dollar date ini untuk menunjukkan kayak kita cuma mengambil kolom menunjukkan kolom data bagian B pada data frame raw data dan hasilnya seperti ini ketika di run sehingga udah berubah menjadi UTC. Dan selanjutnya adalah mencocokkan data dengan tanggal. Nah, kita menggunakan data frame yang sama itu waktu kita berpanah. Data frame itu membuat suatu tabel data frame
dan di dalamnya itu adalah data kita yang berarti menambahkan kolom baru berjudul D yang berisi dengan nilai vektor dari waktu kita. Sebelumnya yang telah didefinisikan dari sitak sebelumnya. Dan pada selanjutnya kita menggunakan package maka package dplyr itu untuk suatu package yang berhubungan dengan data frame. Nah, di sini kita masih menggunakan data frame raw data biasa kita dan menggunakan fungsi arrange itu untuk mengurutkan dari kolom raw data frame raw data yang dipilihnya diurutkannya berdasarkan kolom depth-nya. Jadi kayak dalam raw data ini ada kolom D itu diurutkan berdasarkan waktunya, tanggalnya. Ini. Nah, terus kita membuat data frame yaitu kita sebut saja sebagai raw NA. Kita menggunakan fungsi waktu kita menggunakan function ini operator kita lecture. Pada ini kita untuk berhubungan dengan untuk file bisa pada sintaks raw NA waktu kita dengan komponen operator ini itu dengan harapan maka package dplyr ini memungkinkan untuk menjalankan secara berurutan gitu. Terus kita menggunakan collect join itu untuk menggabungkan antara raw data dengan ke dalam waktu kita gitu. Jadi berdasarkan tanggal, jadi kayak ambil data dari waktu kita dan dipasangkannya ke dalam data frame-nya raw data sehingga menghasilkan data perluan itu raw data. Nah, kita menggunakan komen ini raw data itu menunjukkan dari atasnya saja dan ketika di run hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke bagian inspeksi data duplikat. Di sini kami menggunakan fungsi length untuk mengetahui panjang data dari setiap data yang sudah ada dari raw data waktu kita dan raw NA. Di sini hasil dari running fungsi length-nya itu raw data sebanyak 2.916 data dan waktu kita serta raw NA sebanyak 1.825 data. Selanjutnya kita menambah kolom hour dengan menggunakan fungsi raw NA $hour. Kemudian menyesuaikan data hour sebagai karakter dengan fungsi s karakter. Di sini menggunakan fungsi s karakter memasukkan raw NA $date terus dengan fungsi %H dan %M. Dan untuk memunculkannya menggunakan fungsi head raw NA dan hasilnya sudah ada kolom hour di kolom paling kanan. Setelah itu untuk mengetahui apakah ada data duplikat, kami menggunakan fungsi raw NA pipe group by hour pipe summarize n sama n untuk memunculkan jumlah data dari setiap jam yang ada. Di sini dari setiap jam datanya berjumlah 365 yang berarti tidak ada data yang terduplikat. Kalau ada data yang terduplikat bisa menggunakan fungsi raw NA $date dalam kurung duplicate raw NA $date dan untuk menghapus untuk memunculkan data yang tidak yang duplikat itu menggunakan tanda seru di sini. Tidak terduplikat. Kemudian untuk setiap
rata-rata dari setiap kolomnya menggunakan col means dalam kurung SNA rho NA dikali 100 untuk mengubah data NA mengubah data NA menjadi apa-apanya. Di sini kami menambahkan satu data lagi dengan nama TC1 untuk mengambil kolom date, hour, dan temperatur. Selanjutnya, untuk mengetahui data, apakah ada data yang terduplikat, bisa juga menggunakan raw dollar date dengan fungsi duplicated dan kurung raw NA dollar date. Kemudian juga untuk mengetahui data yang tidak terduplikat itu bisa menggunakan tanda seru di sini. Selanjutnya, untuk kombin sini untuk mengganti data NA dengan rata-rata dari setiap kolomnya. Kemudian bagian selanjutnya akan membuat data frame baru dengan nama TC1 untuk memunculkan date, hour, dan juga TC dari data raw NA dengan menggunakan fungsi select. Lalu dari data frame TC1 kami mengubah data NA dari kolom TC dengan menggunakan fungsi isNA TC dolar TC1 dolar TC dengan mengganti data NA tersebut dengan rata-ratanya dengan menggunakan fungsi mean TC dolar 1 TC1 dolar TC NARM sama dengan true. Lalu bisa dimunculkan dengan menggunakan summary dari kolom TC dari data frame TC1. Selanjutnya summary dari selanjutnya kami menyamakan dengan data frame raw NA dengan kolom yang sama yaitu kolom TC-nya. Setelah dicek ternyata ada data kosong sebanyak 3. Lalu untuk langkah selanjutnya kami membuat data frame baru dengan nama TC2 dan mengambil kolom date, hour, dan juga TC dari data frame raw NA. Kemudian kami memasukkan nilai rata-rata untuk mengubah data kosong berdasarkan jam dari data di TC2 dengan menggunakan fungsi group by hour. Lalu juga membulatkan dari mean dengan menggunakan round mean TC, NARM NA.RM sama dengan true. Setelah di run akan muncul rata-rata dari setiap jam mulai dari jam 12 pagi hingga jam 12 siang. Bagian selanjutnya kami mengisi data NA pada objek TC2 dengan menggunakan rumus isNA pada setiap jamnya menggunakan setelah diketahui rata-ratanya kami akan memasukkan data rata-rata tersebut mengganti nilai NA dari setiap jamnya. Di sini kami menggunakan rumus TC2 dolar TC isNA dalam kurung TC2 dolar TC dan TC2 dolar hour adalah 0 dengan menggunakan rata-rata dari hasil yang sudah ada di atas. Sorry, di sini salah masukin harusnya 26,5. Kemudian setelah di run akan muncul nilai berikut. Setelah itu kami memunculkan summarize dari data setelah dimasukkan
rata-rata untuk mengganti nilai NA-nya dengan menggunakan group by hour dan fungsi summarize. Nah, selanjutnya kami memasukkan summarize dari hasil yang sudah kita ubah data NA tersebut dengan rata-ratanya. Di sini kami menggunakan fungsi group by hour dan juga summarize. Setelah itu, setelah kami mengubah data NA di TC2, kami juga mengubah data di raw NA dengan menggunakan rumus yang sama pada setiap jamnya. Mengubah data dari TC2, kami juga mengubah data raw NA dengan menggunakan rumus yang sama pada setiap jamnya dengan nilai NA dengan rata-ratanya. Peradilan muncul hasil seperti berikut. Kemudian untuk titik embun, kami mengubah sesuai jamnya dengan menggunakan rumus group by hour dan summarize dengan mengubah rata-rata. Kemudian untuk suhu titik embun pada data raw NA, kami menyesuaikan dengan menggunakan rumus group by hour dan summarize yang sebenarnya untuk melihat apakah ada data yang duplikat. Setelah itu muncul hasil seperti berikut, dan setelah dilihat tidak ada data yang terduplikat karena jumlah n-nya sebenarnya 365. Untuk bagian summary-nya muncul hasil seperti berikut, dan ternyata ada data NA sebanyak 3. Untuk mengubah data NA tersebut, kami menggunakan rumus yang sama untuk setiap jamnya dengan rata-rata dari setiap jamnya. Kehadiran muncul seperti berikut. Kemudian untuk kelembapan udara yang bervariasi dari 50% sampai 100%, terdapat 6.742 data NA selama periode pengamatan. Begitu kami juga melakukan hal yang sama pada kelembapan udara dengan mengecek apakah ada data yang terduplikat atau tidak dengan rumus yang sama. Setelah itu kami mengubah data NA tersebut dengan rumus yang sama dan menggantinya dengan rata-rata dari setiap jamnya. Untuk kecepatan angin sebelum mengubah selanjutnya untuk data kecepatan angin di data frame raw NA, kami mengecek dengan menggunakan rumus summary dan mendapat data NA sebanyak 2. Kemudian kami juga mengelompokkan data berdasarkan jam menggunakan group by hour dan summarize, dan kami mengganti NA sesuai dengan rata-rata dari setiap jamnya. Setelah itu, setelah pengisian data objek baru bernama raw field akan menyimpan data set terbaru. Ini mengubah data frame raw NA menjadi raw field dan menyimpan dengan menggunakan rumus save. Di sini konsistensi pengamatan suhu udara akan dibandingkan dengan data pengamatan suhu titik embun dan di sini konsistensi data pengamatan suhu udara akan dibandingkan dengan data pengamatan suhu titik embun. Jika nilai TC lebih kecil dari TDC, maka ada kemungkinan kekeliruan data. Dari itu kami menggunakan fungsi load untuk mengecek
suhu udara dengan suhu titik embunnya dan mengelompokkan dengan menggunakan subset apabila ada suhu udara yang lebih kecil daripada suhu titik embunnya. Di sini muncul di data nomor 481, 721, dan 1629. Kemudian dari data yang diduga terdapat kekeliruan tersebut, kami memanipulasi dan kami mengecek konsistensi data pengamatan suhu udara dan membandingkannya dengan suhu titik embun. Jika nilai TC lebih kecil dari TDC, maka ada kemungkinan keluar data. Untuk memasukkan data tersebut, kami menggunakan fungsi load dan juga subset untuk menyaring dari data raw field tersebut apakah ada data yang TC-nya lebih kecil daripada TDC-nya. Setelah di run ternyata tidak terdapat data yang TC-nya lebih kecil daripada TDC-nya. Namun apabila terdapat data yang suhu udaranya lebih kecil daripada suhu titik embunnya, kita dapat memanipulasi data baru tersebut dengan kombinasi fungsi mutate dan if else sebagai berikut. Kemudian setelah menggunakan fungsi mutate dan if else dapat dimunculkan dengan memanggil data profil dan setelah itu kembali di save dengan menggunakan fungsi save. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.